Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih judul dan kasus yang akan saya bahas. Nah, jadi saya memilih judul asuransi syariah karena asuransi merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap masyarakat, dan pada dasarnya setiap orang memiliki resiko kerugian secara materi yang tidak bisa diprediksi dengan sendiri walaupun dengan tingkat kerugian yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya asuransi juga merupakan tindakan yang efektif dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat untuk menghindari kemungkinan resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, dan alasan saya memilih kasus tersebut adalah karena saya ingin mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang apa sih akibat hukum yang akan timbul dan bagaimana cara penyelesaian terhadap kasus asuransi jiwa syariah atau AJB Bumi Putra. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Di sini saya akan membahas tentang asuransi syariah. Tetapi sebelum saya membahas tentang asuransi syariah itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari asuransi. Nah, dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh si yang dijamin. Hai teman-teman, kita lanjut pembahasan kita ya. Jadi kita sebelumnya membahas apa sih asuransi itu. Sekarang saya akan membahas tentang apa asuransi syariah itu. Nah, asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah. Jadi asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah takaful, yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang. Jadi sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah atau takmin adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih dasar hukum dari asuransi syariah itu. Nah, yang pertama itu ada pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dan yang ketiga ada pada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, di sini dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2 dan hadis riwayat Muslim. Nah, bunyi dari surah Al-Maidah ayat 2 itu adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ada juga di dalam hadis riwayat Muslim yaitu berbunyi, barang siapa melepaskan diri seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan dirinya pada hari kiamat. Next, pembahasan selanjutnya tentang rukun dan syarat asuransi syariah. Ada 4. Yang pertama yaitu kafi atau orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, makfulah atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga adalah makful anhu atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang terakhir adalah madful bih atau utang, baik barang maupun orang disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Next, kita bahas tentang prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, apa sih prinsip-prinsip asuransi syariah? Nah, yang pertama itu ada prinsip tauhid. Dalam prinsip ini, niat dasar memiliki asuransi bukanlah untuk meraih keuntungan semata, melainkan untuk ikut serta dalam menerapkan prinsip syariah dalam asuransi.
Nah, yang kedua ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini, kedua belah pihak ini harus berkeadilan terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, yang ketiga ada prinsip tolong-menolong. Dilakukan ketika salah satu nasabah terkena musibah dan mengalami kerugian sehingga pihak perusahaan asuransi hanya akan bertindak sebagai pengelola dana saja di dalam konsep asuransi syariah. Nah, yang keempat ada prinsip kerjasama. Dalam prinsip ini, kerjasama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Nah, yang kelima ada prinsip amanah. Dalam hal ini, nasabah harus bersikap jujur dan tidak mengada-ngada ketika mengajukan klaim. Di sisi lain, pihak perusahaan asuransi juga tidak boleh semena-mena dalam mencari keuntungan. Nah, yang keenam, prinsip kerelaan atau ridho. Artinya, nasabah ridho ketika dananya dikelola oleh perusahaan asuransi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep syariah. Yang ketujuh ada prinsip larangan riba. Artinya semua dana atau premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi wajib diinvestasikan dalam berbagai bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedelapan yaitu prinsip bertaruh. Prinsip ini tidak ada atau tidak berlaku dalam asuransi syariah ini. Nah, yang kesembilan prinsip ketidakpastian. Prinsip ketidakpastian ini tidak diperbolehkan dalam layanan mereka. Nah, sebab asuransi ini menggunakan konsep risk sharing dan bukan risk transfer sebagaimana yang lazim digunakan dalam asuransi konvensional. Next, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu terdiri dari dua jenis asuransi. Nah, yang pertama itu ada takaful keluarga atau asuransi jiwa. Nah, yang kedua itu ada takaful umum atau asuransi kerugian. Nah, adapun beberapa contoh produk asuransi takaful keluarga yaitu meliputi 1. Takaful bencana, 2. Takaful pembiayaan, 3. Takaful pendidikan, 4. Takaful dana haji, dan lain sebagainya. Dan ada juga produk-produk asuransi takaful umum yaitu adalah 1. Takaful kebakaran, 2. Takaful kendaraan bermotor, 3. Takaful pengangkutan. Next, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Nah, di dalam mekanisme pengelolaan ini terdapat dua sistem, yang dimana sistem pertama yaitu sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, yaitu jadi pada sistem ini peserta asuransi hanya membayar dana tabaru atau sumbangan saja tanpa saving atau tabungan. Kemudian dana tabaru ini disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Nah, yang kedua yaitu sistem yang menggunakan unsur tabungan. Nah, dalam sistem ini para peserta asuransi membayarkan dana tabaru sekaligus dengan dana tabungan dengan tujuan untuk tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Next, pembahasan terakhir yang kita akan bahas di pembahasan terakhir ini adalah manfaat asuransi yang tidak terdapat pada asuransi konvensional. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama berdiri dengan prinsip tolong-menolong, yaitu pada asuransi konvensional pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi, sebagai gantinya akan memberikan ganti rugi atau pertanggungan jika pemegang polis mengajukan klaim. Jadi pada asuransi konvensional, resiko dan keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi. Ada pemindahan resiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Sementara asuransi syariah, premi yang dibayar peserta masuk dalam rekening bersama yang disebut tabaru, yang membagi risiko kepada semua peserta. Ketika ada klaim yang diajukan, maka pembayaran memotong dari dana tabaru tersebut. Yang kedua, yaitu tidak ada skema dana hangus. Jika pada asuransi konvensional ada skema dana hangus ketika tidak ada klaim yang diajukan pada masa pertanggungan, maka ini tidak terjadi pada asuransi syariah. Cicilan premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dapat ditarik kembali, bahkan sebelum jatuh tempo dan klaim. Serta asuransi syariah menggunakan konsep wadiah, yaitu titipan, di mana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabaru.
Yang ketiga, tidak ada riba, yaitu perusahaan asuransi syariah menjamin bahwa modal bisnis mereka tidak menyalahi ketentuan syariat Islam, seperti menghindari kelebihan barang yang dipertukarkan, ketidakpastian dan transaksi, dan spekulasi atau judi, dan lain sebagainya. Yang keempat, bisa double claim, yaitu mengajukan klaim kedua perusahaan asuransi berbeda untuk mendapatkan pertanggungan yang lebih besar. Tetapi tidak semua perusahaan asuransi syariah memberikan fasilitas ini ya. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu pembagian keuntungan, yaitu jika pada perusahaan asuransi konvensional kita tidak mengetahui secara pasti kemana dana kita diolah. Lain halnya dengan manfaat asuransi syariah yang memberikan penjelasan transparan soal pembagian investasi dan keuntungan, karena keuntungan dan risiko sama-sama dibagi kepada semua peserta. Nah, jadi akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wan prestasi yaitu adalah hukuman atau sanksi. Yang pertama yaitu berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Dan yang terakhir adalah peralihan resiko. Next, jadi penyelesaian permasalahan wan prestasi itu, penyelesaian sengketa dalam Islam ada 3. Nah, yaitu ada perdamaian, arbitrase, dan pengadilan agama. Namun, dalam asuransi jiwa syariah Bumi Putra Tulung Agung, mereka hanya menggunakan tahapan yaitu perdamaian dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan juga arbitrase. Di sini yang menjadi mediator adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disebut dengan Basarnas, serta keputusan yang dikeluarkan oleh Basarnas mengikat dan setara dengan keputusan tingkat 1 dalam pengadilan.